rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah rahmatullah, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh para guru untuk dilakukan oleh para muridnya adalah bagaimana bacaan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini perlu mengingat banyaknya keistimewaan salawat yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan selainnya. Secara bahasa, salawat merupakan bentuk jamak dari kata as-salat yang berarti berdoa, karena angka bersalawat kepada Rasulullah berarti mendoakan kebaikan bagi beliau. Ini secara bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Dalam berbagai literatur bisa didapati penjelasan bahwa ketika Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, itu berarti Allah memberikan rahmat dan juga pujian bagi beliau dengan disertai pengagungan dan pemuliaan. Sedangkan salawat yang dibacakan kepada Nabi oleh para malaikat dan orang-orang mukmin bermakna permohonan doa kepada Allah agar rahmat dan pujian yang disertai pengagungan dan pemuliaan itu tetap terus dilimpahkan Allah kepada baginda Rasulullah. Yang menarik menurut sebagian ulama ialah dalam redaksi ayat ini tidak ada satupun perintah Allah yang didahului dengan pernyataan bahwa Allah sendiri melakukan perintah itu kecuali sholawat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak melakukannya. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah pun tidak melakukannya. Begitu pula haji dan perintah-perintah yang lain. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan sholat, Allah pun melakukannya. Hal ini tentunya adalah rangka Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, Al-Bakhilul ladzi man zikratu indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca salawat kepadaku. Jemaah rahmatullah, ada beberapa macam salawat. Seperti pertama adalah salawat maksura, salawat yang redaksi disusun oleh Rasulullah SAW seperti salawat Ibrahimiyah, yaitu dalam bacaan tasahud akhir. Hadis riwayat Bukhari, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini merupakan keluhan budi Nabi Muhammad SAW selalu sederhana dan tawadhu yang harus diturut oleh para umat. Adapun kita sering membaca kalimat sayyidina itu ditambahkan dari para sahabat sebagai pernyataan penghormatan, ikraman, mahabbatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu sekalian memanggil menyebut pada Rasul seperti halnya engkau memanggil menyebut di antara kamu sekalian. Kemudian seperti sholat ghairul mansurah. Sholat ghairul mansurah yaitu sholat yang disusun oleh selain Nabi Muhammad, yaitu oleh para sahabat, tabi'in, para ulama dan umumnya orang Islam. Misalnya sholawat Maryam, India, Badawi, Baghdad, sholawat Wahidiyah dan lain-lain. Contoh seperti sholawat Imam Syafi'i, Sallallahu alaihi Muhammadin adada ma zakarahu wa zakiruna wa adada ma ghafarahu
Semoga Allah memberi salawat kepada Muhammad sebanyak itulah orang-orang yang zikir dan sebanyak itulah dan sebanyak orang itulah orang yang lalai mengingatnya. Kemudian salawat bin Mas'ud, Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidina Muhammad wa imamil muqabbil wa mutaqina wa khatimin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qa'idil khairi wa rasul rahmatik. Allahumma ba'ashu maqaman mahmudan yaqrubu bihi awwal wal akhir. Ya Allah, jadikanlah salawat-Mu, rahmat-Mu dan berkah-Mu kepada umat pada Rasul, imam orang-orang bertakwa, penutup seluruh Nabi Muhammad, hamba-Mu, utusan-Mu, imam kebaikan, penutup kebaikan, Rasul yang membawa rahmat. Ya Allah, ciptakanlah dia berterima yang dikelilingi oleh orang-orang awal dan akhir. Apalagi jika bertepatan pada hari Jumat, maka perbanyaklah membaca selawat di dalamnya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati, faktasiru alayya min as-salati fi fa'inna salatakum ma'rudatu alayya." Sabda Rasulullah SAW, hari yang paling mulia adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat di hari itu, karena salawat kalian dihaturkan ke pangkuanku. Ada 10 pertama salawat sebanyak banyak yang pertama salawat. Yang pertama diberi salawat 10 kali. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah memberi salawat untuknya 10 kali. Yang kedua adalah kepada masuk surga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratin kayyutu hatta tubashshiru lahu bil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, maka tak akan diganggu sehingga diberikan kabar gembira bahwa dia masuk surga. Artinya kita tidak hanya membaca salawat 1000 kali, tapi yang lainnya tidak dikerjakan itu tidak tepat. Jadi kita tetap melaksanakan perintah agama yang lain, dan itu sembahyang, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Artinya ada ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah kaidah tidak disentuh oleh api neraka. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, man shalla alayya tamassuhu an-nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka karenanya Allah bersalawat 10 kali baginya. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, maka karenanya Allah bersalawat 100 kali baginya. Barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, maka karenanya Allah bersalawat 1000 kali baginya. Dan barang siapa bersalawat 1000 kali, maka tak akan disentuh api neraka. Yang keempat adalah mendapat syafaat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya yawmal jum'ati kana syafa'atan lahu yawmal qiyamah." Barang siapa membaca salawat untukku pada hari Jumat, maka salawat itu akan menjadi syafaat besok baginya di hari kiamat. Yang kelima adalah mendapat keutamaan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Innal awwaluna fi yawmal qiyamah Absaruhum ala sarra." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang lebih utama bersamamu di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadamu. Dalam yang lain sebagaimana akan derajat. Hadatsana Ansar bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam فحطت عنه أسر خطيئته ورفع له أسر درجة."
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolat kepadaku di setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah menghapus semua dosa-dosanya. Kemudian pembuka pintu doa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minna doa ila bainahu wa bainas samai hijaban hatta yusallu alayya fa yusallu alayya tajharu kadzalika hijaban rabban doa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sebuah doa terkecuali di antara doa tersebut dan langit ada hijab hingga dibacakan salawat untukku. Ketika dibacakan salawat untukku, maka terbuka hijab tersebut dan tidak apa tersebut. Kemudian 9 adalah hajat yang dikabulkan. Maka Rasulullah SAW man alayya fi yawmin ma'atahu maratan qadirallah lahu ma'a qadar hajatin sab'ina minha la hijati wa salasina minha di dunia. Nabi SAW bersabda, barang siapa bersolat 100 kali dalam sehari, maka Allah menaikkan 100 derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qala musannif rahimahullah ta'ala fi dzikri al-qayyum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaytum Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabi Karim Al-Himana Zalika min asyahidi wa syahidi walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya mohon maaf, minta ampun, minta ridho pada Tuhan, orang tua-tua yang di sini, tokoh-tokoh kamu, ustaz-ustaz. Saya di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang pernah saya dapat sewaktu saya kuliah, sewaktu saya di pondok pesantren. Saya masih ingat perkataan profesor saya waktu saya kuliah di semester 4. Nama beliau Profesor Dr. Abdullah Karim. Beliau sekarang jadi guru besar di UIN Antasari, guru besar ilmu tafsir dan Quran. Beliau menyampaikan ini, surah Al-Baqarah ayat 282 itu dalam tafsir At-Tabrani menyampaikan, mengartikan ayat tersebut atau sebagai hujah dalam hukum Islam, termasuk akta notaris, termasuk masalah utang piutang. Nah, 3 minggu yang lalu ini kada sengaja juga di lini masa, termasuk Facebook, Instagram, atau di WhatsApp itu minjam uang dulu 100.000. Nah, sepengetahuan dulu pinjam duit, pinjam meminjam itu minimal ada okta atau tertulisnya, minimal lagi kalau ada tulisannya kita bisa saksi. Nah, kemudian aja orang-orang yang pernah berhubungan dengan ulun, ketika anak berhutang itu pasti ulun minimal ada chat ke sini. Jadi ada saksi ulun, ada hujah. Maksud ada hujah ini, kadang kita ini kada ingat lawan yang namanya hutang. Dia kalau sedikit, kalau 100, tapi ulun hari-hari pinjam dulu 100, pinjam 100, sehari-hari 30 hari bisa 33 jutaan. Nah,
itu yang dianjurkan, yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala lawan kita, bahwa utang piutang itu ada akta notarisnya atau dituliskan. Siapa yang menulis? Kita kan menulis. Kalau dalam penafsiran atau berani itu harus orang yang adil. Nah, kalau Buya Yahya menafsirkan orang adil ini, baik yang tukang hutang, baik yang menghutangi, kayak itu Buya Yahya. Tapi kalau Adi Hidayat menafsirkan orang yang menulis ini harus orang lain atau saksi. Misalkan ulun hutang sama Hakim, Pak, ulun hutang nih sekitar 2 juta. Ulun harus mengirim saksi, yang saksi ini menghutang, yang harus menuliskan. Nah itu prakteknya kayak itu Bang. Kalau yang ulun pahami dari Ustadz Hadi Hidayat, harus saksi yang menuliskan. Nah kalau kurang bahari malah orang kiai dulu itu, termasuk Profesor Ulum itu lebih menganjurkan saya yang hutang ini lawan yang tukang hutang ini bawa dua orang saksi. Nah 2 orang saksi ini yang jadi pegangan. Nah kayak itu Bang, ketika kita hutang piutang. Tapi sampai hari ini malah, mohon maaf, utang piutang ini kadang ya tahu sendiri lah kayak apa. Nah kalau biayanya itu agak longgar Pak. Agak longgar itu gini, kalau utang piutangnya itu kadang menanggung risiko terlalu banyak, misalkan utang aja di bawah 2 juta, itu nggak apa-apa lah, kayak ada tulisan. Yang penting ada saksi lah. Yang penting ada saksi maksudnya kata biaya. Tapi kalau Adi Hidayat itu agak keras. Yang namanya utang tetap harus ada tulisannya. Karena ini pengalaman kemarin itu ada suatu di pesantren itu, orangnya ini kadang-kadang pisah sama anak istrinya, ternyata punya sandaan atau gadai televisi. Nang anak kada tahu, nang orang nang bini kan, nang istri kada tahu. Nah ini kan aja bermasalah Pak. Kenapa? Ia muncullah tetangga, kelihatannya orangnya bina cukup aja gitu. Nah ini yang dikhawatirkan sebagian ulama, kalau kita kada punya saksi, kada punya tulisan, termasuk akta notaris. Dan sampai hari ini orang tidak pernah menemui gitu, utang piutang itu dituliskan. Sebenarnya kalau dalam tafsir At-Tabrani atau tafsir yang paling terkini Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi itu menyuruh minimal dituliskan, minimal dituliskan. Nah lalu kayak Bapak misalkan kan ya tadi yang memangnya Pak memang 100 misalnya Pak, memang ya kalau pian percaya lawan yang kita siupangi ya tidak masalah. Tapi kalau pian kurang ada kada rasa percaya, ya minimal dituliskan. Ya udah ada kawan, oke, tarik kawan baik, tarik kawan itu. Kedua, nah yang utama kayak dengan 100, yang ini kayak orang tarik. Jadi ada hujah. Biasanya kayak itu Bang, kalau di akhir itu waktu kita meninggal kadang yang susah mencari asal usul hutang. Dan ulun menemui bahwa waktu itu orang ini dalam tanda kutip mampan malah. Dan orang yang punya mobil, punya rumah, tapi ternyata menyatakan televisi, anak istri kada tahu, dan jadi masalah. Dan sebagian riwayat pulang Nabi SAW itu ada sebagian riwayat kada mau menyelamatkan orang yang punya hutang. Ini sebagian riwayat malah yang riwayatnya dalam kutip Hasan itu kalau dalam ilmu hadis
bisa dipakai acuan dalam amalia, dan bisa juga jadi hujah beribadah. Tapi kada sekuat hadis sahih. Hadis sahih itu banyak ada di kutub sitan, misalkan Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad. Nah itu boleh dipakai. Nah ini yang kalau sepengetahuan dulu, kalau ada orang yang berhutang, entah itu ₹1, ₹1, itu Nabi SAW itu jarang mau menolakkan mayitnya ya. Nah kenapa? Ulun pernah bertanya juga lawan itu, hampir mau tanyakan kenapa Nabi itu kada menolakkan gini. Kalau Profesor itu menyampaikan kalau kita kada menyelesaikan hutang itu jatuhnya ke hadis sifat-sifat orang munafik. Nah kalau sifat-sifat munafik orang itu, kalau dalam hadis tadi itu ada 3. Pertama, ketika dia berjanji dia ingat. Ketika dia diberi amanah, dia ingat. Ketika dia dikasih sesuatu, dia bohong terus. Nah itu bang yang disampaikan oleh Ustaz, Profesor. Kalau orang itu kadang menyelesaikan hutangnya, nah mudah-mudahan kalau kita mengamalkan yang namanya ayat Al-Baqarah 282, ya kan, misalkan ada kawan menuliskan minimal kita saksi, minimal kita bisa misalkan belum nih Ustaz, tapi hutang bang 50.000 tarik Ustaz, siapa kabar program Ustaz Bapak Lutfi kan tarik, karena itu hujah ketika ya kan kita kan tahu apalah yang namanya siapa tahu riba belum ini. Jadi hutang itu bukan hinaan kayak Nabi juga pernah hutang dulu pelana muda, dan Nabi juga ketika menghutang itu melebihkan. Dulu tuh Nabi pernah hutang masalah hutang. Sahabat Ibnu Majah itu sementara, nah bagaimana bang hutang ini kada ketemu dengan unta yang sama persis dengan yang umurnya 8 bulan itu, dapatnya unta yang umur 2 tahun, ya sudah kasihkan ke dia. Nah kayak itu bang, ketika kita utang piutang, ya kalau kita sudah mengutang itu minimal ada rasa hibah, jangan dulu ini ada juga di kasus menjawi, tapi kan bayarnya berlebih lah, minum 100 dolar, jadi kan bayar 120 itu termasuk riba kan. Tapi belain kalau orang yang mengutangin, niku bagi 100, misalkan utang 100, ku bagi 10.000, itu berlebih. Itu seperti itu Nabi itu ajaran praktek utang piutang di dalam Islam. Kayak itu yang ulun pahami dan yang ulun temukan gitu dari beberapa hadis. Sampai hari ini kayaknya hukum ini malah jarang dipakai dalam kita kehidupan sehari-hari. Amun orang berhari kan jangankan hutang, mengambil wadah gitu, ditulisakan gitu nah. Yang ulun tahu, ulun aja sendiri gitu lah. Hutang ya hutang tuh pak hutang malah cuma ulun akali lah, maksudnya gini, ulun mau bandar lawan dokter Isa, ulun mau bandar lawan bapak perang, karena itu jam ulun. Misalkan ulun sudah lunas